Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina al-karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurlah bi ni'matillah jamaah dengan Allah. Kita kembali berjumpa di pagi ini bersama guru-guru kita di Majelis Quran Indonesia. Alhamdulillah wa syukurlah, tentu segala puji hanya milik Allah. Nah, seperti bersyukur kita atas semua nikmat Allah yang telah Allah limpahkan untuk kita semua, nikmat yang begitu besar. eh, Hingga saat ini kita masih bisa menikmati lezatnya iman dan Islam, dan di bulan Syawal masih beberapa hari selepas Ramadan. Tentu kita masih eh, teringat betapa indahnya Ramadan, dan mudah-mudahan Ramadan terbawa terus sehingga di bulan-bulan berikutnya kita tetap istiqamah dalam melaksanakan ibadah-ibadah dan juga amal soleh. Dan sebagaimana tema yang insya Allah akan dibawakan oleh guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari dan juga Bapak Haikal, tentang bagaimana kita menjadi hamba Allah yang istiqamah. Salawat dan salam tentu senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, guru kita Ustaz Adil Jabari insya Allah sudah hadir bersama kita. Kita doakan para guru kita, Allah senantiasa limpahkan kesehatan, keberkahan, dan keistiqomahan. Karena tiga kata yang paling utama tentu adalah ketika istiqomah menjadi bagian yang terus kita dapatkan dalam kehidupan kita, maka sungguh disebutkan dalam Al-Quran Karim, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sungguh beruntung orang-orang yang bisa beristiqamah dalam kehidupannya. Dan insya Allah inilah pembahasan yang penting yang insya Allah akan dibahas oleh guru kita. Assalamualaikum, Ustazi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kif halak Habib? Alhamdulillah, bi khairin, Ustaz. Insya Allah. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Insya Allah. Surur, surur. Masya Alhamdulillah. Allah. Baik, ini sudah nggak terasa ya, kita sudah seminggu lebih ya meninggalkan Ramadan, dan mudah-mudahan kita tidak hanya jadi hamba Ramadan tapi hamba Rabbaniin ya, hamba yang memang terus melaksanakan kebaikan-kebaikan atau amal soleh, ibadah-ibadah yang sebagaimana Ramadan. Nah, ini yang beratnya, sebagaimana Ramadan ini ternyata memang tidak mudah saja. Karena ketika Allah bukakan pintu surga ya, kebaikan-kebaikan Allah bukakan. Dengan mudahnya ketika di Ramadan itu kita melaksanakan kebaikan gitu ya, melaksanakan ibadah. Dan tentu banyak sekali ini setan yang mengganggu kita di bulan-bulan setelahnya ini, yang dan juga mungkin keburukan jiwa kita. Mudah-mudahan Allah jaga semuanya. Dan insya Allah pembahasan inilah mudah jadi wasilah baik kita untuk bagaimana kita meraih keistiqomahan. Dan saya silakan sepenuhnya kepada guru kita Ustaz Dodi Al-Jami, Fadlatul Masyhur. Baik, syukran jazakumullahu khair. Mata'ala Allah fi kulli hayatukum insyaAllah Ustazi. Amin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulah bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimati Allah SWT, tentu kebersyukuran adalah kewajiban kita menghadirkannya dan menyempurnakannya dengan salawat serta salam kehadirat Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan juga
Salawat ini tidak hanya sampai kepada beliau seorang, tetapi juga kepada ahlul baitnya, kepada keluarganya, kepada kerabatnya, kepada seluruh sahabat-sahabatnya, sahabiahnya, kepada seluruh tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Berharap bahwa kita di MKI ini menjadi orang-orang yang senantiasa kelak insya Allah mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita berharap bahwa terus dan terus Allah SWT memberikan kepada kita karunia hidayah, iradah, kudrah, dan maunahnya terlebih untuk kita bisa menjalankan keistiqomahan dalam amal Ramadan. Karena kita bukan hambanya Ramadan, kita hambanya Allah yang istiqomah insya Allah. Nah, sampai kita menjemput husnul khotimah dan kelak dikumpulkan bersama keluarga di surga. Di tengah dunia yang terus berlari, kita sering lelah. Bukan karena kurang kuat, tapi karena terlalu sering berhenti. Istiqomah ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang tetap berjalan meskipun terseok, meskipun tertatih, meskipun sendirian. Jadi istiqomah adalah setia pada jalan yang kadang sunyi, tapi penuh dengan cahaya langit. Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Fussilat ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguh ketika ada seseorang yang mengatakan Rabb-nya adalah Allah. Kita masih ingat bagaimana menjelaskan kata Rabb dalam padanan bahasa Indonesia ini menjadi sangat luar biasa memahaminya. Karena kata Rob itu sendiri, matiin aja nggak apa-apa. Kata Rob itu sendiri kalau kemudian kita cari padanan katanya, itu masih terlalu darurat. Istilahnya kalau kemudian kita tanya apa makna kata Rob dalam bahasa kita, maka akan banyak kita temui orang yang memahami kata Rob ini sebagai Tuhan. Padahal Tuhan itu sendiri kata yang berasal dari bahasa Sanskerta. Dari dua kata, tuh, hyang. Tuh itu kepala, hyang itu dewa. Siapa di antara ibu bapak yang kemudian pagi ini memahami bahwa sepakat atau meyakini bahwa Allah itu kepala dewa? Tidak ada satupun dari kita yang menyepakati itu bahwa Allah kok bukan kepala dewa, Allah ya Allah. Allah itu al-ilah yang disembah. Dan Allah adalah pengurus alam raya ini. Maka kata Rob tadi, kalau kita pahami dari sisi pemahaman Abdul Muthalib yang ketika ditanya oleh Abrahah, ketika itu ditanya apakah engkau Robnya Ka'bah, maka beliau menyatakan, saya bukan Robnya Ka'bah, tapi saya Robnya onta. Maka kata Rob di sini kalau menisbatkannya kepada Allah, sesungguhnya Rob kami adalah Allah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu, mengistiqomahkan dengan bagian amaliyah kita itu adalah bagian yang kemudian Allah menurunkan malaikat dan kemudian merenggut kekhawatiran, mengambil kesedihan. Sehingga seseorang ketika dunia terasa sempit, kita bisa bayangkan langit justru turun mendekat. Jadi istiqomah ini bukan berarti tanpa jatuh. Dia adalah bentangan kebangkitan lagi dan lagi dan lagi. Tanpa lelah mengetuk pintu Allah. Dengan keadaan yang paling parah sekalipun. Maka Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku satu perkataan dalam Islam, ya aku tidak perlu bertanya kepada
siapapun setelahmu. Ada hadis yang menyatakan selainmu. Maka beliau nyatakan apa? Qul amantu billah sumastaqim. Katakan bahwa aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Maka istiqomah ini bagian yang kemudian singkat tapi dalam. Karena ternyata yang berat bukan memulai, tapi menjaga. Yang sulit bukan hijrahnya, tapi bertahan setelah hijrah. Jadi sustain itu adalah bagian yang kemudian kita harus menjaga energi, durasi. Ketika kita tahu bahwa kadang merasa kecil, amal kita sedikit, ibadah kita biasa saja, atau bahkan kalau saya pribadi, ibadah masih jauh dari baik, masih jauh dari kata sempurna. Tapi Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa ada seorang pemuda yang bertanya kepada Rasulullah SAW, Ail a'mal ahabba ilallah ya Rasulullah. Apa amal yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menyatakan, Ail a'mal ahabba ilallahi subhanahu wa ta'ala adwamuha wa inqal. Jadi yang dicintai oleh Allah SWT itu satu amalan yang meskipun sedikit tapi dia dawam, dia istimrar, dia mulazamah, dia dilazimkan terus-menerus, dia berkesinambungan, berkelanjutan. Kalau bahasa sederhananya acek. Ini hadis Bukhari Muslim menyatakan seperti itu. Bukan tentang besar dan kecilnya, tapi tentang konsistensi. Satu rakaat di sepertiga malam itu lebih dicintai daripada 1000 rakaat yang hanya datang sekali lalu pergi. Karena butuh penjagaan setiap hari itu. Jadi istiqomah itu adalah bukti cinta. Dan cinta tidak butuh sempurna, hanya butuh setia. Masya Allah. Ketika kita tahu bahwa tidak apa-apa lambat, asalkan tidak berhenti menuju kepada Allah. Istiqomah ini adalah doa yang dijawab dengan kesabaran. Yang membuat kita sampai bukan dengan kecepatan, tapi dengan keteguhan. Jadi jangan tunggu kuat untuk taat, tapi taatlah maka Allah akan menguatkan. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau saja hari ini kita lelah, jangan berhenti. Kita tidak hidup di Ramadan sepanjang tahun. Kita ada di bulan Syawal yang sebagian kita kembali ke asal. Jika hari ini kita jatuh, jangan menyerah. Karena Allah tidak menuntut kita menjadi sempurna. Allah hanya ingin melihat kita terus kembali. Terus melangkah. Meskipun pelan, meskipun sendiri. Sampai akhirnya kita dipanggil dalam keadaan istiqomah. Di dalam surah Al-Hud ayat yang ke-112 Allah SWT menyatakan dengan fastaqim kama umirta. Tetaplah kamu berada jalan yang benar, istiqomahkan sebagaimana diperintahkan. Jadi semoga bukan hanya memulai tapi juga mengakhiri dalam ketaatan yang sama. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, bagaimana kiat-kiatnya untuk kita bisa menjadikan keistiqomahan? Karena istiqomah itu bukan ikatan suami takut istri di rumah. Tapi istiqomah ini adalah bagian di mana ketika kita menjalankan keseluruhan pola kehidupan kita itu dengan bagian yang kita tahu bahwa Allah menghadirkan bagaimana kita menghidupkan itu dengan upaya kita. Ada 6 kiat dari para ulama untuk kemudian kita bisa menghidupkan keistiqomahan ini. Karena jujur istiqomah ini bagian yang kemudian tidak bisa kita jadikan sebagai patokan ukuran yang bisa dipamerkan. Tetapi istiqomah ini adalah buah dari bagaimana seseorang mendapatkan Lailatul Qadar atau tidaknya, itu biasanya efeknya pada setelahnya. Jadi kalau beberapa ulama menyatakan apa
efek dari Lailatul Qadar itu. Efek dari Lailatul Qadar kemudian ketika kita eh, mendengarkan beberapa ulama menyatakan bahwa ketika Allah SWT mengizinkan kita untuk mengikuti kebaikan dengan kebaikan yang lain, artinya kita dijaga dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka itulah istiqomah yang Allah hadiahkan kepada kita. Kalau kita melihat bagaimana Imam Hasan Al-Basri, beliau membaca surah yang tadi, surat 41 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Beliau mengatakan, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Wahai Allah, Engkau adalah Rabb kami dan karuniakan kepada kami keistiqomahan. Jadi ketika kita melihat bahwa Rasulullah SAW sering kali meminta kepada Allah SWT, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ummu Salamah radhiyallahu anha sampai bertanya, kenapa sih kok sering minta ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik? Rasulullah SAW menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala justru memberikan kepada kita guncang ganjingnya hati. Sehingga Allah yang membolak-balikkan hati ini kemudian menetapkan kita di dalam dinnya. Maka permintaan ya muqallibal qulub, wahai sang maha pembolak-balik hati, sabit qalbi ala dinik. Tetapkan hatiku di dalam agama ini. Itu juga permohonan keistiqomahan. Sama seperti ketika kita meminta dengan lafaz yang lain. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Atau guru-guru kita mengajarkan kepada kita, saya nggak tahu Bapak Ibu apal nggak? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiatan fil jasad, apalagi itu. Wabarakatan fil ilmi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Tobatan Apalagi itu? qoblal Wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan indal maut. dan ba'dal maut. indal maut. Terus Allahumma hawwin alaina apalagi? Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Sakaratul maut itu Masya Allah. Jata minan wal afwa indal begitu. lisan. Masya Allah, Masya Allah. Udah banyak yang hafal. Atau dengan surat 3 ayat 8 yang barusan dibaca sama Teh Nadia. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, itu satu dari sekian banyak kiat di mana kita menghadirkan keistiqomahan. Nah, yang berikutnya yang perlu kita pahami juga adalah jangan pernah merasa puas dengan bacaan Al-Quran kita dengan target khatam. Karena menghatamkan itu pahalanya Masya Allah luar biasa. Tapi jangan lupa bahwa kedudukan kita di surga nanti, itu yang meninggikan kita adalah akhlak, bukan bacaan Al-Quran. Bahwa bacaan Al-Quran akan menambahkan ketinggian bahasa, derajat kita di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena banyak bacaan kita disuruh naik lagi sepanjang bacaan kita. Ayo kita kejar sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Husnul khuluq itu adalah bagian yang mencapai ketinggian daripada Jannatul Firdaus. Maka ketika kita menghadirkan ahsan amal dalam konteks husnul akhlak, kecuali kita menjalankan apa yang Rasulullah SAW sarankan. Maka saya sering kali bilang, untuk kita yang baru belajar tentang Islam ini, coba fahamkan, coba khatamkan, duduk di majelis-majelis yang mungkin guru-gurunya nggak terlalu populis, tetapi membahas tentang kitab Adabul Mufrad, tentang Hisnul Muslim, tentang Arba'in Nawawi, bisa dengan syarah Al-Wafi'nya, bisa dengan syarah Bulughul Maramnya, dan seterusnya, dengan Subulus Salamnya, dan seterusnya. Sehingga kita betul-betul paripurna secara pemahaman orang, setidaknya Riyadhus Shalihin, Hisnul Muslim,
Adabul Mufrad, Arba'in Nawawi, 4 kitab ini kalau kita hatamkan, Masya Allah, paripurna kita menjalankan kehidupan sebagaimana Rasulullah SAW. Ditambah dengan pemahaman Al-Quran, ayat per ayat kita pelajari sehingga kita tahu apa yang Allah jauhkan, apa yang Allah inginkan kita mendekati, apa yang Allah mintakan kita untuk menghindari, apa yang Allah SWT ajak kita untuk menghadirkan dan seterusnya. Sehingga kita tidak berhenti pada bagian yang Allah SWT memberikan hanya sekedar hidayah, tapi kemudian hidayah tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini mungkin selain dari apa yang Allah SWT dari Al-Quran dan As-Sunnah yang kita hidupkan, ada kata kiat ulama itu ada iltizam. Iltizam ini konsistensi. Bahasa gampangnya Allahumma paksain. Gitu. Nah, yang kelima tadi ada doa. Nah, yang terakhir ini yang kita perlu pahami adalah tidak hanya membaca kisah-kisah hikmah para orang-orang saleh sehingga kita terinspirasi untuk memahami bahwa an'amta alaihim yang ada di Al-Fatihah yang kita pahami itu siapa saja sih mereka? Kan kalau disebut sebagai an'amta alaihim, himnya itu disebutkan kepada siapa? Kepada para solihin, kepada syuhada, nabiyin, dan siddiqin. Nah, orang ini yang kemudian kalau inspirasi kehidupannya kita pelajari menjadi sangat luar biasa. Contoh sederhana misalnya, Imam Hasan Al-Basri itu waktu di Mesir, beliau tinggal bersama seorang pendeta Koptik yang tinggal di lantai 2-nya. Ketika satu saat Imam Hasan Al-Basri tidak keluar dari rumahnya, kemudian dicari sama pendeta Koptik ini. Dicari, diketok-ketok rumahnya, masuk, nggak dikunci. Begitu dia masuk, dilihat sedang terbaring sakit Imam Hasan Al-Basri. Maka diambil kursi, dia duduk. Tampak olehnya satu baskom yang isinya tetesan air dari lantai 2. Dia ngukur dimensinya. Ini kayaknya kamar mandi saya deh. Peturasan saya ini kayaknya. Ini udah berapa lama bocor kayak begini? Kok nggak kasih tahu Imam? Nggak apa-apa. Itu riadoh saya. Itu adalah latihan yang saya kalau penuh, saya buat ngangkat beban buat latihan tiap hari. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Saya udah terbiasa dengan itu. Enggak. Saya pengen tahu masalahnya udah sejak kapan, kenapa Anda nggak komplain ke saya, kenapa Anda nggak bilang ke saya, kenapa Anda nggak lapor ke saya. Maka didesak terus. Tapi Imam Hasan Al-Basri selalu mengalihkan pembicaraan. Gimana kabar keluarga, gimana pelayanan, apa segala macam. Tapi dibelokkan berusaha kembali ke baskom itu karena sangat mengganggu pandangan beliau. Sampai akhirnya pendeta Koptik memaksa Imam Hasan Al-Basri kemudian dipegang tangannya. Tolong sampaikan ke saya berapa lama Anda sudah mengalami kebocoran kamar mandi saya ini. Kemudian beliau menyatakan karena terdesak sudah sekitar hampir 20 tahun. Masya Allah. Itu ikat pinggang nuzharnya tuh. Ikat pinggang nuzhar itu kalau Bapak Ibu punya korden di rumah. Terus ada pengikatnya itu. Pengikatnya kan biasanya ada tali agak tebal gitu, terus kemudian ada rumbai-rumbainya. Nah, itu namanya nuzhar. Nah, itu biasanya buat para rahib-rahib dulu itu, pendeta-pendeta koptik biasanya pakai itu. Itu langsung dilepas, dikatakan kepada Imam Hasan Al-Basri, ajarkan kepadaku Islam. Dan dia masuk Islam. Karena apa? Karena akhlak. Jadi kisah-kisah hikmah seperti itu menjadi sangat luar biasa. Menginspirasi banyak orang untuk kemudian kalau kita membacanya, wow. Nggak seperti kita yang otak reptilnya nyala duluan ya. Yang begitu gampang kita seperti ibu-ibu di sini yang kemudian kalau dulu seperti kembang apa namanya, kembang desa gitu. Terus begitu selesai menikah jadi kembang api gitu ya, gampang meletup-letup apa pakai otak reptil. Jadi apa, sumbu pendek ya, gampang meledak. Pokoknya ngelihat nggak cocok sedikit, wow gitu ya, berubah jadi monster. Dan kadang-kadang kami
yang melihat itu sebagai ngapain sih cepet banget nyolot gitu. Rupanya memang bagian ini kalau kita teladani dari para solihin dulu itu menjadi sangat luar biasa. Nah, tidak hanya para ulama yang kita bisa pelajari. Kalau toh kita misalnya, saya nggak tahu Bapak Ibu suka cerita-cerita hikmah seperti itu. Ada satu buku, ada dua buku sih, dia berurut. Bukan untuk dibaca satu, bukan untuk dibaca dua. Itu kisah-kisah inspiratif yang eh, banyak sekali menyimpan data-data atau cerita-cerita yang unik-unik yang kemudian kita kadang tersenyum, kadang terinspirasi, kadang menggugah hati, kadang meneteskan air mata, kadang membuat kita terenyuh, dan seterusnya. Maka saya dulu itu suka baca Chicken Soup of Soul. Dan itu menjadi bagian yang menyenangkan untuk dibaca karena menghangatkan hati. Nah, Bapak Ibu perlu tuh cari. Nanti Chicken Soup of Soul sekarang kan udah mulai banyak di era digital ini, kita bisa tinggal cari ya cerita-cerita uh, Chicken Soup of Soul gitu. Nah, itu banyak yang inspirasi membuat kita menjadi, kisah hikmah itu membuat kita menjadi lebih lembut hati kita. Nah, yang terakhir adalah kita perlu mengganti pertemanan atau memilih yang namanya uh, apa circle itu. Karena kalau kita milih circle, kemudian menjadi bagian yang setiap kita, insya Allah, kalau katanya Etiraf, itu di apa poin yang keempat itu. Yang keempat, berkumpullah dengan orang soleh gitu ya. Nah, itu bagian yang kemudian membuat kita menjadi luar biasa. Oh iya, sudah ada Babe nih. Ahlan deh. Pakai MacBook Pro. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lagi menikmati itu mengganti Masya pertemanan Allah. itu, penting sekali itu. Kalau gini-gini aja ngapain sama yang begitu-gitu. Mohon lengkapi, Be. Iya Ustaz, ganti Ustaz, ya Allah, ya Rabbi, betul sekali Ustaz. Kalimat mengganti, berkumpul dengan orang soleh itu kadang kan caranya kita memulai gimana gimana gitu ya. Ya mulailah dengan mengganti pertemanan, benar, astagfirullahaladzim. Saya Ustaz, izin Ustaz, Baik. saya mungkin generasi kita Ustaz itu Hmm. dari sekian banyak idola, saya yakin salah satunya adalah Bruce Lee. Hmm. Benar nggak? Ya, ya, ya. Ya, ini yang dahulu lah. Terlepas dia apa namanya, dia tidak bertauhid, terlepas kematiannya itu suul khotimah gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Siapa tahu Ya. syahadat sebelum mati lah gitu ya. Itu ada kalimatnya yang pas untuk pembahasan kita hari ini. Hmm. Bruce Lee mengatakan begini, bukan keyakinan yang mendatangkan kekuatan, tapi kekuatan itulah yang mendatangkan keyakinan. Jadi istilahnya kan kalau dia kan urusannya kan berantem, betul, berantem doang nih Iya, urusan iya, ini. iya. Jadi jadi dibilang eh, nggak perlu punya 100 jurus, nggak perlu. Tapi yang perlu itu punya satu jurus tapi dilatihnya 100 kali gitu. Ya. Satu jurus 100 kali latihan itu lebih hebat daripada 100 jurus tapi satu kali latihannya gitu. Itulah istiqomah gitu. Memang kalimatnya mungkin keluar dari Bruce Lee, tapi itu kan amal yang Allah cintai satu, tapi terus-terusan gitu. Nah, kadang-kadang saya sering memberikan motivasi tentang keyakinan kepada audiens gitu ya. Keyakinan, visualisasi gitu ya. Ya, ya kalau cuman ikutnya cuma sekali doang ya nggak jadi gitu. Jadi sehebat apapun si Michael Jelusier yang bilang the law of The law of attraction. attraction. Ya, Tapi kalau cuma sekali ya nggak attract ya, gitu ya. loh. Yang membuat the law of attraction itu bekerja itu adalah repetition gitu loh. Hmm.
Hmm. Jadi yang membuat attract-nya itu harus berulang-ulang gitu loh. Ya. Jadi Jadi kebiasaan ya, Be? kebiasaan bukan asal keyakinan. Maka konyol banget orang yang cuma ibadah di bulan Ramadan. Maaf Ya, kalimat saya. ya, ya. Setuju, 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 Be. Ya, maaf kalimat saya. Emang Tuhan cuma ada di bulan Ramadan apa Ah, gitu kan? emang ada bulan yang lain Emang bisa maksiat? Emang yang bulan yang lain enggak. Inilah bulan yang penuh ampunan. Emang yang bulan yang lain Allah tutup ampunan itu. Hmm. Kadang-kadang saya meronta hati saya gitu, Ustaz. Ya, ya, Inilah ya, bulan yang itkum minanar. Hish, hish. Emang kalau orang tobat di bulan lain enggak itkum minanar apa ya, gitu loh. ya. Inilah bulan yang penuh rahmat loh. Hei, Syawal juga loh saya bilang. Zulqa'dah juga loh, Zulhijjah juga loh, Muharram, Safar, Rabiul Awal juga penuh rahmat loh. Kalau kamu berpikiran karena satu potong kalimat Ramadan bulan penuh rahmat dan itu yang kamu pegang, berarti kamu mengingkari rahmat Allah yang ada di bulan lain dong Nah, gitu. itu. Berarti sempit banget rahmat Allah ya. Makanya jadi masa begitu doang, apalagi 10 hari pertama doang rahmat. Aduh ya ampun. Jadi inilah pentingnya kita berguru ya, pentingnya kita eh ya ya memang ngaji mesti berguru Ustaz. Bayangkan Ya. kalau orang cuman ngaji satu potong dan kemudian dia nggak ngaji lagi dan Hmm. pas lagi dia mampir ke masjid itu Nabi makan dengan tiga jari gitu loh. Terus kemudian habis hari itu dia taat dengan hadis itu taat sekali gitu ya. Kemudian dia mampir ke warung sop kaki kambing gitu. Makan 3 jari. Ampun Ustaz, ampun. Awur-awuran itu, Be. Ura-uran. Terus dia akhirnya dia makan bubur ayam gitu loh. Tetap dengan 3 jari. Dapatnya apa? Dapat cakwe doang gitu. Sama Jadi Caipo. Kasih macam nikmat. itu. Ya Allah. Jadi coba aja atau dia lagi ngaji pas ustadznya lagi ngebahas bahwa Rasulullah itu kalau hujan Sallallahu datang, alaihi wasallam. beliau keluar rumah. Beliau keluar rumah dan dia Membuka membuka bajunya. igamahnya, begamisnya, Iya. bajunya dia buka dan dia berhujan-hujanan gitu loh. Ya kan kita tahu di Saudi Arabia kalau nggak pakai guru nih Ustaz. Di Saudi Arabia hujan kan waktu zaman itu kan setahun kan cuma 2 kali Sampai gitu. sekarang, Be. Sampai sekarang Eh, jarang-jarang. Lah kalau paling kita 3 kali orang doang Bogor setahun. gimana Ustaz? Hah? Kalau kita orang Bogor mau keluar rumah jam 7 hujan, mandi dulu. Sunnah katanya gimana? Masuk ke dalam baru ganti baju jam 7 seperempat berhenti hujannya. Keluar rumah Nggak jam 8. kelar-kelar. Ya, nyunah enggak, pilek iya Ustaz gitu kan. Jadi Allahu Akbar. Jadi eh utuhlah mengertinya. Balik lagi dengan yang tadi saya alhamdulillah saya senang membaca Ustaz. Ketika Ya, membaca kalimat ya motivasi dari Bruce Lee lah gitu ya. Kan orang nanya kenapa nih Bruce Lee hebat, kenapa Bruce Lee kuat, kenapa Bruce Lee menjadi ikon, kenapa untuk bela diri saya Bruce Lee, bela diri Bruce Lee, bela diri Bruce Lee gitu, menjadi ikon dunia sampai sekarang karena dia menciptakan jujitsu, kungfu, taekwondo dan sebagainya. ya, Tapi kenapa ya yang itu? Maka yang dia bilang bukan keyakinan yang mendatangkan ya, kekuatan, ya, kekuatan yang mendatangkan keyakinan. Jadi untuk mendapatkan ya, keyakinan lu kuat dulu gitu. ya, Dan caranya kuat dulu latihan dulu gitu loh. Barulah timbul sebuah keyakinan bisa mengalahkan dan ya, merubuhkan. Ini kan enggak, kita sering bilang saya orangnya tuh sabar. Diserempet sama mobil, cas, orangnya turun gitu, ya sabar. Terang aja yang nyerempet badannya tinggi, gede, besar, pakai seragam coklat, pakai senapan, lu sabar. Sabar gue sih sabar. Lu bukan sabar, lu takut gitu loh. Coba yang nyerempet lu badannya kurus kering, kerempeng, naik motor, lu maki-maki gitu kan. Jadi itu bukan sabar. Jadi kadang-kadang Ustaz, ya Allah ya Rabbi, kita sering terpukau dengan satu kalimat tanpa mengingat kalimat-kalimat yang lain. Maka kalau Quran menyatakan ayat ya awal-awal ngaji gitu ya setelah Fatihah tentunya, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil ya, muttaqin, kagak sah, bakal ada keraguannya kalau semuanya sah, lu baca gitu. ya, Ya, zalikal kitab la raiba fihi mungkin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Cukup itu doang? Enggak ternyata. Terus saja ya, terus. Maka
Baru kita ngaji di awal, tiba-tiba kita diajarin, kan Quran buat orang beriman, tapi kok sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la La yu'minun. yu'minun. Sama saja bagi kamu, kamu kasih ingat sama kamu nggak kasih peringatan, kok nggak ada perubahan. Akhirnya orang itu berkata begini, oh jadi buat apa dakwah? Hmm. Buat apa dakwah? Ya, Ustadz, ada ya, satu fenomena yang terjadi di antara teman-teman kita ya. yang mengatakan walan tardo ankal yahud walan nasara hatta Tetap tattabi'a millatahum. millatahum sebagai satu-satunya ayat yang dia tahu sehingga dia selalu berpikiran negatif terhadap Yahudi dan Nasrani dengan mengatakan Hmm. mereka nggak bakal suka, mereka nggak bakal suka. Lalu tiba-tiba ada seorang Nasrani yang mendekati kita, kemudian dia masuk ke dalam agama Islam. Lalu apa arti ayat tadi? Ya, Yang dua ayat tadi, bahwa kau beri peringatan atau nggak beri peringatan sama saja bagi orang kafir, dan ya sawaun alaihim, sama sama walan tardu an kal yahud walan nasara bila tahun apa. iya. Jadi harga mati. Oh ya, baik baik baik. Nah, itulah yang membuat saya kadang-kadang miris, mau debat nggak debat bagaimana, mau dibilangin tapi ngotot dengan emosional yang tinggi sekali gitu loh. Kalau ayat itu saja yang turun dua ayat, barangkali benar kamu gitu loh. Hmm. Tapi kan Nabi nggak begitu. Nabi tetap dakwah sama Abu Jahal, sama Abu Lahab, sama Abu Sufyan. Ya, Dan Nabi lebih apal Quran daripada lu gitu kan. ya, Gitu. Nabi tetap dakwah kepada suku Aus, suku Hajraj. Dan Nabi juga tahu ada ayat itu gitu loh. Dan Nabi juga tetap berprasangka baik dalam perjanjian Hudaibiyah. Padahal Nabi juga tahu ayat itu daripada kamu begitu. Ini kadang-kadang Ustadz yang membuat saya ya, kok sedikit menghindar dari teman-teman yang emosional dalam membahas satu ayat dan kayaknya ayat itu doang yang turun gitu Ustadz. ya. Jadi Gitu. hidayah kayaknya sempit banget gitu ya. Iya, emang Allah nggak bisa Ya, ngasih hidayah si siapa Panji gitu ya. loh. Emang Allah nggak bisa ngasih hidayah si siapa tuh yang yang dikecam banget tuh yang pelawak itu tuh Abu Allah Janda. Akbar. Oh iya, iya. Abang lo nggak bisa ngasih hidayah mereka semua gitu loh. Kan Bisa bisa. banget. Ya, Yang nggak banget. bisa, yang nggak mau dan nggak ikhlas kan lo. Dia tuh biar Iya. biar mati kafir dia selama-lamanya. Biar dia disambung. Ya Allah, ya Rabbi. Memang inilah pentingnya kita apa dilepas Ramadan kita bahas sesuatu yang kayak begini supaya kita tetap meyakini bahwa ampunan Allah tetap ada di luar Ramadan, rahmat Allah tetap ada di luar Ramadan, dan Insya ibadah Allah. kita mesti konstan, baik Ramadan atau di luar Ramadan konstan, sebagaimana hadis Aisyah itu yang kita bisa kategorikan Nabi konstan Ramadan atau di luar Ramadan gitu loh. Sementara eh, apa namanya, sementara kita gitu ya seolah-olah kayak kayak setan juga gitu, artinya apa? Ya. Ntar lo habis puasa lo kok ngancemnya Dendam. dendamnya begitu gitu. Ya gue sih sabar aja, dikatain dimaki-maki sabar aja, ntar lo habis puasa lo apa sih. Nah, ini pembahasan yang sangat menarik Ustadz, kita Masya serahkan kepada Allah. jamaah insya Allah, serahkan kepada Baik. jamaah. Baik. Oke, Ustaz Halis, kita Masya Allah. sharing berbagi rahmat. Tabarakallah. Tafadhol. Dan saya barusan dapat video dari Bapak ini. Masya Allah nih. Bisa diputar ya, Pak ya? Itu diputar sengaja saya kirim ke antum biar untuk melihat, dan khususnya ini yuk kita dengarkan setelah pesan-pesan berikut ini. Ayo Masya silakan. Allah. Baik, jemaah sambil nanti menunggu mungkin ada yang ingin bertanya, ingin sharing, silakan masih ada waktu nih. Alhamdulillah juga ada Dokter Vicky di sini, Masya Allah ya, ketum kita. Nggak bisa sharing nanti di akhir. Nah, sambil nunggu mungkin ada yang ingin sedang mempersiapkan pertanyaan atau sharingnya, kita simak dulu nih video dari Bapak Haikal. Mas Nandar sudah siap di play? Baik, sambil
Ya, Suaranya. diulangi, nggak ada suara nih. Kita cari mencari seorang istri yang tiap malam tahajud gampang. Mencari seorang istri yang ikut dan aktif di beberapa pengajian sekaligus banyak, bisa ya, gampang. Mencari seorang istri bahkan yang tiap hari pandai baca Quran banyak bisa kita cari. Tapi saat ini betapa sulitnya gitu loh, mencari seorang istri yang mampu selalu senantiasa menyenangkan hati suaminya, berkata ya pada suaminya. Kata-kata yang keluar cuma ya, bisa, boleh gitu. Jarang sekali gitu loh. Susahnya minta ampun saat ini ya, apalagi seorang istri yang tar maafin aku ya, aduh langka gitu loh. Bahkan kalau ada pilihan ibu-ibu, kalau ada pilihan misalnya mau minta maaf atau sholat, banyak ibu-ibu yang milih sholat tahajud aja 40 rakaat daripada minta maaf. Padahal kan menyenangkan hati suami itu di atas semua pahala-pahala yang saya sebutkan itu gitu loh. Dan ketahuilah, jangan Anda meremehkan suami apapun keadaannya dan bagaimanapun, tahu nggak? Ibu-ibu baru akan merasakan harga seorang suami. Kapan? Ketika sudah tidak ada, ketika dia meninggalkanmu, atau ketika dia mengadu kepada Allah tentang kelakuanmu. Disitulah kau baru tahu betapa bernilainya, betapa tidak terkirakan harga seorang suami. Mudah-mudahan ibu bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Baik nih, ada insight apa nih Beh yang ketika Babe membuat video Iya, ini? saya mendapat inspirasi itu ketika ada seorang ibu yang ngobrol dengan saya. Dia menangis terseduh-seduh karena suaminya itu sudah meninggal, dan eh, dia seorang, boleh dibilang ustazah juga gitu loh ya. Cuman akhirnya saya membuat video ini untuk dia juga gitu kan. Artinya apaan? Ya lu ustazah, lu ngajar di luar, tapi kebetulan lakinya udah di rumah aja gitu, sakit. Jihad lu yang sebenarnya itu ketika lu merawat suami lu yang stroke loh, saya bilang gitu. Ya, lu ngajar di luar, kamu ngajar nih di luar, kamu ustazah, kamu ngajar di depan 1.000 jamaah, dan kamu ngajak mereka semua umroh, dan kamu biayain. Lalu suamimu yang lagi stroke itu berkata, ya Allah, aku tidak ridho padanya. Kelar loh, kelar itu hidup semua. Gitu. Bagaimana relevansinya dengan apa yang sedang kita diskusikan? Yang tadi itu loh, gitu loh. Gini, orang suka lupa gitu loh. Ngaji, tahajud, dan sebagainya. Luar biasa, bagus, hebat-hebat gitu ya. Tapi itu ada masanya. Kapan masanya? Ketika Anda batal, ketika Anda tutup shadaqallahul azim, selesai. Ketika Anda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai. Tapi ibadah perkawinan itu nggak berhenti. Sampai saya ceraikan kamu, baru berhenti. Dan sebelum ada kata saya ceraikan kamu, itu ibadah terus. Dan lebih tinggi nilainya dari apa yang rutinitas ritual yang saya sampaikan tadi, kecuali sholat wajib 5 waktu gitu. Jadi saya nyampaikan video ini kepada beliau gitu ya, yang dia sambut dengan haru tangis yang luar biasa karena suaminya udah nggak ada gitu loh. Eh, Maka itu saya sampaikan di forum terhormat majelis keluarga ini, betapa berharganya nilai seorang suami. Senilai apa? Senilai surga. Yang kadang-kadang baru difahami oleh seorang istri ketika suaminya meninggal dunia. Gitu. Ah, suami saya nggak kerja. Hei, tapi dia dipilih buat Allah, oleh Allah buat kamu untuk membawa kamu ke surga loh. Ah, suami kaya stroke. Hei, kewajiban dia mencari nafkah itu sak cuil loh. Sak cuil loh. Hanya 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tapi yang abadi itu adalah dia yang bisa membawa kamu ke surga loh. Dia wakil Tuhan di muka bumi loh. Dia malaikat tanpa sayap loh. Dia stroke, dia sakit, dia apapun.
tidak berkurang sedikit pun ketaatan kepadanya loh. Bahkan ada seorang istri yang karena dia di direktur di sebuah perusahaan dan suaminya ada cuman Gojek, maka dia minta cerai dengan suaminya sementara cuma gara-gara begitu. Nah, video ini saya sajikan untuk wanita-wanita, ibu-ibu yang pengen tahu nilai seorang suami, lihatlah video tadi, begitu. Masya Insyaallah. Allah, tabarakallah. Inspirasi sekali nih. Baik, ini Dokter Vicky barangkali ada yang ingin sharing nih. Masya Allah, ini Alhamdulillah nih. Pagi-pagi sudah standby nih. Biasanya berada di ruang IGD. Dokter Diza langsung bangun, dengar videonya. Udah, Allahu Akbar. udah langsung langsung dengar, wah, bagi dong videonya gitu kata Nizam. Ada kata Nizam, terakhirnya ada petirnya gitu. Gitu. Dia dengar dari belakang, dia nggak lihat videonya tuh. Oh, ada ini. Allahu Akbar. Masya Allah, Padahal. Masya Allah. Kalau bicara istiqomah, Masya Allah, ini ada ini ya, apa? Ada Pak Artomo, Seingat mungkin Pak Artomo. Zaman Saya dulu ingat, banget Insya tuh. Allah. Zaman dulu banget awal-awal kita eh, kajian ada Bu Ida Royani nih dari Cibitung nih. Ya, suaminya sedang sakit ya. Insya Allah. Mungkin videonya ini banyak kalau bahasa Gen Z sekarang tuh mengulti kita semua nih. Mengulti kita semua. Insya Allah, Insya Allah. Ini ada pertanyaan dari Bu Endah juga mungkin juga Ustaz Dodi bisa memberikan respon nih. Ini tadi mungkin berkaitan dengan tadi apa video yang sudah disampaikan oleh Babe ini. Dan ini Babe minta saran nih bila istrinya yang mencari nafkah untuk mengobati suaminya, kemudian yang mewakili untuk merawatnya karena mungkin beliau sibuk kerja di luar, ada orang lain gitu yang menggantikannya. Ini apakah tadi termasuk orang yang juga mengabdi apa namanya khidmat terhadap suami atau mungkin eh, bagaimana solusinya, Be? Tanya suaminya. Hmm. Tanya suaminya. Apa yang harus saya lakukan supaya kamu redok? Tanya. Di rumah apa keluar? Makan apa adanya apa cari kerjaan? Tanya suaminya. Tidak boleh saya menjawab. Tidak boleh Ustaz Dodi menjawab. Tidak boleh ente menjawab. Tidak boleh siapapun menjawab. Dengar jawaban suaminya. Jangan dengar Ustadz kalau urusan kayak begini. Jangan dengar Agim. Jangan dengar Ustadz Khalid. Jangan dengar siapapun. Tanya suaminya. Mas, saya begini. Menurut kamu bagaimana? Tanya suaminya. Hmm. Ya, 1000 jawaban Abu Ustadz apa namanya Buya Yahya. 1000 jawaban Agim. 1000 jawaban Ustadz Bakhtiar Nasir. 1000 jawaban Ustadz Dodi. 1 juta jawaban Haikal. Nggak akan bisa mengalahkan 1 jawaban suami itu. Tanya suaminya. Apa yang buat kamu redo, Mas? Saya di dalam rumah merawat atau saya keluar rumah cari uang? Tanya suaminya. Dan dengarlah apa jawaban suaminya. Hmm. Walaupun suaminya kurang ilmu, walaupun suaminya kurang ilmu. Sekurang-kurangnya ilmu, dia orang yang dipilih Allah untuk membawa kamu ke surga. Selama kamu tidak disuruh maksiat, kamu melacur aja. Nauzubillah. La ta'ata li makhluqin maksiatil khaliq. Nggak taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Khalik, kepada Allah. Gitu. Jadi tanya suaminya. Suruh suaminya jawab. Gitu aja Mas Ustadz Khalis. Insya Allah. Baik, langsung jawabannya to the point ya. Insya Allah tanya suaminya ya. Iya, kalau masalah teknis itu kan masalah ini ya, istilahnya tanggung jawabnya memang ada di suami. Tapi betul Bapak bilang tadi bahwa teknisnya bisa dikerjakan oleh orang lain, itu tinggal minta persetujuan aja sama suaminya. Hmm. Insya Allah. Dan- Hmm. Sama kayak suami kan harus harus punya tanggung jawab dalam hal nyiapin sandang, pangan, papan. Tapi kalau kemudian kalau bahasanya disempitin jadi suami harus nyuci, harus ngepel, harus ngurus rumah, harus masak, harus nyiap apa bikinin baju, ya nggak kelar usahanya, nggak keluar keluar dari rumah. Tapi kan
perempuan itu harus taat sama suaminya. Ketika diminta tolong untuk masakin, ya istrinya masak karena ketaatan kepada suami, bukan karena tanggung jawabnya. Artinya teknis itu. Jadi kalau misalnya mampu seperti banyak orang-orang Arab yang saya kenal gitu, istrinya nggak ngapa-ngapain, semua dikerjain sama pembantu. Ada Yap. supir, ada tukang masak, ada apa, semua dikerjain sama pembantu semua. Cucian tinggal dicuciin sama mesin cuci, gitu. Dirapihin sama pembantu semua. Makanan juga disiapin sama. Jadi istri ngapain? Nggak ada, nyenengin suami aja. Gitu. Yang benernya kan gitu. Makanlah, minumlah, Betul. dan berbahagialah. Tugas istri gitu. Makanlah, minumlah, dan berbahagialah. Insya Allah. Kalau ada yang lain, monggo silahkan. Silakan. Dan sebenarnya kaum perempuan ini dimuliakan oleh Allah dengan cara ini ya. Karena dalam sebuah hadis saya pernah baca, ini sudah dia. Perempuan itu masuk surga itu mudah ya. Pertama yaitu dengan melaksanakan kewajiban yang memang seperti tadi sholat wajib, kemudian puasa wajib gitu ya. Tak lebih dari itu. Dan yang terakhir itu adalah hanya taat kepada suami, udah dijamin masuk surga dari pintu Dari manapun pintu gitu yang ya. mana? Dari pintu yang mana? Iya. Dia tidak ada kewajiban Tapi untuk kadang-kadang jihad gitu ya. pertanyaan yang muncul, Zat. Ada pertanyaan yang muncul itu, suami yang kayak apa dulu, Ustaz? Nah, ini Nah, gimana? Padahal nggak gitu. Padahal nggak gitu. Padahal nggak gitu ya. Suami model kayak apapun, model kayak Fir'aun aja bisa bikin Asia masuk surga. saya kalau jawab orang begitu, suami yang kayak gimana dulu? Suami yang pernah mengatakan saya terima nikahnya dan kawinnya itu. Amal. Masya Allah. Dan kalau mungkin ada yang bertanya, Bay, apa ini jadi untuk kepentingan suami laki-laki katanya? Apakah mungkin dalam agama ini seperti terlalu mementingkan kaum pria gitu ya? Apakah ini mungkin kaum feminis selalu mengatakan begitu dalam memahami ajaran Islam ini, Bay? Ya itulah egoisme. Egoisme yang kodrat begitu. Memang kesetaraan gender itu Allah katakan laisu sawa, nggak bak sama laki perempuan itu. Ya Allah bilang itu laisu sawa nggak bakal sama, nggak bakal sama. Jadi mau gimana? Ya begitulah kodrat, begitulah takdir. Mau bagaimana? Mau bagaimana lagi? Mau sama? Mau poliandri misalnya? Mau mau apa coba? Mau gimana? Sok silahkan coba. Sok silahkan. Ya, ketik kalimat rijal qawwamuna 'ala nisa bima faddalallah. Allah memang ngelebihin kok. Entah dari sifat, entah dari sikap, entah dari apapun Allah melebihin gitu ya. Memang harus dikatakan seperti itu bagaimana? Jadi kesetaraan, kesetaraan nggak setara bahkan kalau ngelihat sisi agamanya al-jannah itu tahta aqdamil ummahat, terlepas kesahihan derajat hadisnya gitu. Terlepas dari itu semua Allah dalam Al-Quran nggak ada surat Rijal, ada surat An-Nisa gitu kan. Ya nggak ada surat laki dalam Al-Quran, ada surat perempuan gitu loh. Betapa Allah memuliakan gitu loh. eh apa, yang saya sering sampaikan itu loh. Sa'i itu bagian daripada perjuangan seorang ibu ketika untuk menjaga anaknya setelah hidup. Gitu. Banyak sekali kalau kita lihat. Bahkan jangan lupa gitu. Wah, manusia pertama yang beriman pada Rasulullah itu wanita, itu namanya Khadijah, gitu loh. Manusia pertama yang menghabiskan hartanya juga wanita, gitu loh. Jadi apa ya? Cukuplah gitu loh. Kita bermain-main dengan gender gitu loh. Eh, Laksanakanlah tugas fungsi sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan Allah lah gitu. Pahami Quran itu benar-benar gitu loh, jangan jadi ritualitas semata gitu loh. Nggak menambah ilmu, nambah pahala. Iya pahala, tapi nggak ada ilmunya sayang gitu loh. Dan jangan lupa gitu loh. 1.000 rakaat gitu ya orang yang beribadah dengan satu saat duduk di majelis ilmu itu lebih utama duduk sesaat di majelis ilmu.
Ya kita ganti deh majelis ilmunya dengan kalimat membaca hadis sepotong begitu loh. Yang diartikan dengan tafsir-tafsir hadis yang dari guru-guru yang baik gitu ya. Itu lebih utama dari kamu menghatamkan Quran sehari 7 kali gitu loh. Sehari 7 kali, Ustaz. Mana ada orang bisa hatam sehari 7 kali gitu. Tapi apa namanya mendengarkan majelis ilmu, duduk sesaat itu betul-betul lebih dahsyat daripada Quran sehari 7 kali kamu hatamkan gitu. Buktinya syaitan itu di dalam hadis Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad ketemu dengan syaitan dalam wujud aslinya syaitan. Bayangkan. Yang kata Rasulullah, saya melihat syaitan. Yang andai kata kamu lihat, kamu nggak bakal bisa makan dan tidur selama 40 hari, kata Nabi. Saking jeleknya itu loh. Saking buruknya itu loh. Itu hadis Bukhari Muslim Sahih. Jadi Nabi mau ke masjid, Nabi melihat syaitan di luar masjid. Bayangkan. Yang kalau kamu lihat wajahnya, kata Nabi, ini saya kamu nggak akan bisa makan atau tidur selama 40 hari. Saking jeleknya, saking buruknya wujud setan yang asli. Lalu Nabi bertanya kepadanya, ngapain di sini? Saya mau mengganggu orang yang sholat itu. Kenapa kamu nggak ganggu? Ada yang lagi tidur di situ. Kan aneh jawabannya. Setan takut dengan yang lagi tidur, bayangkan. Kenapa? Yang tidur itu orang berilmu. Itu yang lagi sholat itu setan berani ganggu. Yang tidur itu nggak berani ganggu. Jadi pahamilah semuanya secara utuh gitu. Ini kita akan tahu proporsional dalam beribadah dalam beragama. Maaf kalimat saya mungkin tegas gitu ya. Proporsional dalam beragama gitu loh. Proporsional dalam beragama. Saya mendengarkan Ustadz Dodi itu nikmat sekali karena sedang menasehati saya. Sebagai pimpinan, lu sebagai umaro, apa yang mesti kau lakukan? Saya mengalami itu ketika menjadi ustadz, apa yang mesti kamu lakukan gitu. Ini sebagai umaro ini ya, apa yang sedang kamu lakukan? Ada ustadz di balik papan itu, namanya Ustadz Agus, Kiai Agus apa gitu Ustadz di balik papan. Saya mencari nomor teleponnya dan sampai sekarang belum ketemu. Bagus sekali itu dia. Dia langsung berkata, dia ngeliat video saya, lihat video saya dan ketika saya mengatakan begini, Anda yang mau makan babi silahkan aja. Gitu saya katakan gitu. Anda yang mau minum bir silahkan aja. Asal gitu ya. Kami sudah ingatkan di situ mengandung babi, mengandung alkohol gitu. Kalimat Ustadz itu bijak banget gitu loh. Bijaknya begini. Kalau orang awam yang ngomong gitu nggak masalah. Tapi kalau Ustadz Haikal Hasan yang ngomong gitu masalah. Saya pikir saya renung banget. Ini Ustadz Kiai Agus namanya orang Balikpapan. Dia ngomong di TikToknya dia gitu loh. Saya sedang mencari nomor teleponnya. Saya pengen bilang terima kasih gitu loh. Belum ketemu. Itu dia ngomong kok bagus banget gitu loh. Kalau Haikal Hasan yang dulu ya ngomong begitu nggak ada masalah gitu loh. Karena dia bukan pejabat. Kalau sekarang dia ngomong begitu, ya jangan dong gitu. Jadi dia bukan nyalahin ngomongan saya, tapi dia menyalahkan tidak tepat lagi untuk bicara seperti itu gitu loh. Sekarang yang Ustadz Haikal bukan Ustadz Haikal lagi ya, kepala halal ini mengatakan nggak begitu. Harusnya makanlah yang berlabel halal dan kayak gitu-gitu yang membuat umat teredukasi. Ini Ustadz Kiai Agus ini saya mau ucapkan terima kasih tapi belum sempat karena saya cuma lihat di TikToknya begitu. Padahal sengaja saya ngambil porsi yang cukup karena mau pamit. Masya Allah. Barakallahu Oh, fikum ya. siap-siap. Masya Allah. Ada janji jam 8 sama tamu dari Australia. Baik, mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan Baik, ibadah baik. ini karena ini amanah besar. Izin Ustaz ya. Mau Masya pakai Allah. baju, ganti baju, izin. Baik, Masya Allah. Videonya di-share itu biar memberi kesadaran buat banyak orang. Amin ya Ya, Rabb. Satu diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, masih ada guru kita Ustaz Dodi yang barangkali ada yang ingin sharing, ingin Halo, bertanya, Masya Allah. Alhamdulillah kita Mas. ini hari pertama kita kajian rutin lagi dan insya Allah akan terus kita istiqomahkan karena istiqomah itu termasuk amal dalam hadis Nabi ya, termasuk amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wa in qalla walaupun sedikit saja.
walaupun sedikit, ketika kita rutin melakukan sebuah kebaikan-kebaikan, terus salah Betul. satunya adalah kita hadir dalam majelis ilmu. Mungkin tidak semua 100% kita bisa menyerap apa yang disampaikan oleh para guru kita, tapi setidaknya kita ketika kita berniat, berazam untuk terus mengambil hikmah dari ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para guru kita, maka itulah menjadi bagian yang mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menerima hidayah Allah lewat ilmu, walaupun sedikit itu yang kita bisa dapat serap, tapi ketika Allah sudah bukakan pintu hidayah, maka semuanya tidak ada yang susah ketika kita kemudian bisa mendapatkan hikmah yang terbaik dari apa yang disampaikan oleh para guru kita. Dan mungkin Dokter Piki ada yang disampaikan, Dok. Insya Allah nih kita rutin lagi akan ngaji setiap pagi dan juga di malam hari ya. Kalau malam hari akan kita mulai bersama Tuan Guru ini di tanggal 2 April ya Teh Nadia ya, Insya Allah Ya, ya. di Kamis Usbin insya Allah. Kamis ya. Dan di malam hari itu ada kajian, ada tadabbur Qur'annya, ada juga kajian fikihnya gitu ya. Dan Alhamdulillah, Masya Allah ada tadarus Qur'annya juga untuk membedulkan bacaan-bacaan kita. Barangkali yang ada disampaikan, Dok Pik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin para pembina Ustadz Kholi, Ustadz Dodi, izin meminta waktunya sejenak ya, mungkin sedikit apa namanya ya, pembukaan lah. Ini kan kita ya pondasi 11 bulan gitu untuk kita ya insya Allah kalau ada umur kita bisa bertemu dengan Ramadan kembali. Ya Amin. hari ini banyak banyak masukan dari guru-guru untuk bagaimana untuk istiqomah. Nah, saya mencoba itu merefleksikan diri kembali gimana awal-awal dulu kita membangun WhatsApp grup MKI yang awalnya dulu hanya berapa orang ya? Mungkin di 80, ini 50 ya, gitu. Terus sekarang saya lihat di grup itu udah banyak sekali ya, udah 500 gitu ya. Tapi alhamdulillah yang istiqomah memang sulit ya untuk istiqomah ya. Jadi yang ngaji ya alhamdulillah 10%-nya. Jadi kita coba yuk kita apa namanya maksimalkan kembali ya. Kita maksimalkan kembali. Saya ini gaya-gaya babe nih, babe udah keluar ya. Gaya-gaya babe zaman dulu eh, apa namanya how many call per day, how many flyer per day gitu. Jadi kita coba lagi deh gitu. Ya, yuk yang hadir sekarang 46 orang saya ajak kembali yuk gimana caranya kita gaungkan lagi MKI, flyer-flyer, undangan-undangan itu kita share kajiannya ya. Kemudian ini saya udah kembalikan format zaman dulu kalau ingat nih di chat Zoom mungkin ada yang rindu sama tulisan Jamaah Majelis Keluarga Indonesia diharapkan mengubah nama Zoom rename nih saya cari nih saya sampai nyari nih apa handphone retak saya nih iPhone 7 nih. Ya, saya cari lagi formatnya. Tadi saya tanya di grup pengurus belum ada yang punya, saya buka lagi. Kita coba deh keteraturan yuk kita tingkatkan lagi. Sayang soalnya kan guru kita Ustadz Dodi udah banyak memberikan apa insight ke kita gitu. Jadi kita coba memperluas kebermanfaatan MKI ini ya. Nah, dari pengurus ada beberapa program yang insya Allah kami kembangkan. Insya Allah pada kajian malam hari di hari Rabu, insya Allah akan ada program baru yang belum di launching. Nanti launchingnya mungkin surprise dari pembina ya gitu. Jadi nanti kita ikuti saja Rabu malam ya. Rabu malam disiapkan waktunya untuk bisa ikut berpartisipasi. Insya Allah nanti akan di-share ya. Kemudian ya seperti biasa kita program-program hitanan gratis gitu. Kemarin juga sudah inisiasi nih sama bidan-bidan di Citerep. Nah, banyak nih ini nih jamaah MKI zaman dulu nih dari bidan-bidan dari Citerep nih ada bidan Nana, bidan Windu, kemudian ada bidan Teti, ada Bu Tuti Alawiyah itu. Ini pada datang nih alhamdulillah. Gitu. Ada dokter Ning gitu. Nah, ini insya Allah kita mau mau adakan hitanan gratis nah di sana langsung nah di Citerep insya Allah ya. Kita kerjasama dengan rumah sakit mungkin atau nanti pihak desa nanti kita coba adakan yang seperti di Serpong udah. Mudah-mudahan udah bisa Ya, mempersamai udah bisa insya mengisi Allah. tablik di sana ya di Citerep nanti kita coba inisiasi. Kemudian eh, banyak hal lah LPH kita udah punya, lembaga penilai halal kita udah punya.
kemudian Zidane kita punya, terus kita ada WhatsApp grup apa tahajud call ya, Tijaro, kemudian kita udah punya video rutin khotbah Quran, kemudian ada zikir pagi petang, ini bentar lagi rilis bukunya gitu ya. Dalam proses finishing supaya nanti jamaah yang menerima itu tidak ada apa kesalahan dalam redaksinya, kemudian videonya udah, kemudian video takbiran kita udah punya, banyak hal yang insya Allah kita terus update. Mudah-mudahan jamaah sekalian masih bisa membersamai kita terus. Nah sekarang nih kayak ini kan udah orang-orang lama nih, yuk kita ini lagi yuk apa namanya sebar lagi, Refresh. refresh lagi. Ya kurikulumnya kita pasti ulang lagi gitu loh. Karena memang ya seperti itulah kita mengaji itu tanpa henti ya udah ya. Supaya kita ingat lagi seperti itu. Mungkin ini ada Bu Fauzana di Jakarta Timur. Jangan lupa ya ubah ininya ya, ubah lokasi, jadi kita pengurus nih bisa mulai tahu nih sebaran MK ini spreadnya seperti apa gitu. Jadi kita bisa apa ya namanya, rencana-rencana. Oh iya ada rencana kemarin kita mau rihlah tour de Java ya. Tapi utamanya Solo nih yang mau kita kejar nih, Solo deh gitu. Saya udah komunikasi sama Pak Sabto, kemudian ada Mbak Dina gitu ya, mudah-mudahan. Kemudian ada Bu Sekum tuh, ada Bu Nini juga orang Solo ya, mudah-mudahan kita bisa coba ngaji di Solo ya. Dan nanti bisa mampir juga ke Diri, kita ada apa namanya niatan untuk bisa main di perpustakaannya Ustadz Ruli insya Allah. Mungkin itu update dari pengurus, mungkin Keren. bisa minta masukan dari pembina dan bisa dilanjutkan diskusi tentang kajian hari ini. Gitu. Masya Allah, ya sallallahu kalah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua ya. Dan dari Ude barangkali sebagai penutup mungkin apa yang menjadi bekal kita dan untuk kita menjalani hari-hari ke depan ini, apa yang harus kita tadi sudah disampaikan, mungkin apa yang paling penting yang menjadi pegangan kita. Baik. Jadi balik lagi bahwa satu doa yang kita jaga setiap hari lebih bernilai daripada banyak yang hanya sesekali. Karena istiqomah itu bukan sekedar wacana, tapi bukti cinta. Dan cinta tidak butuh sempurna, hanya butuh setia. Jangan tunggu kuat untuk taat, tapi taatlah, maka Allah akan menguatkan. Gak apa-apa lambat, asal tidak berhenti menuju kepada Allah. Kalau hari ini lelah, jangan berhenti. Jika hari ini jatuh, jangan menyerah, bangkit lagi. Karena Allah tidak menuntut kita sempurna. Allah hanya ingin melihat kita itu terus kembali. Apapun gonjang-ganjingnya, kalau dalam surat 67 ayat 2 itu, Allah SWT menghadirkan halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum, yang dimunculkan dari kita adalah ahsanu amalan. Semoga kita bukan hanya memulai, tapi juga mengakhiri dalam keadaan istiqomah. Wallahu a'lam. Amin. Amin ya Allah. Insya Allah ya, istiqomah tidak butuh sempurna, tapi hanya butuh setia. Ini kata-kata Masya Allah yang menggugah hati kita ya. Karena tentu adalah kesempurnaan milik Allah. Kita hanya berusaha untuk menjadi orang yang sempurna dengan terus berikhtiar, berupaya, dan Allah, orang-orang yang terus bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan jalannya Allah, maka Allah akan tunjukkan walatina jahadu fina lanahdiyahum subulana. Orang yang bermujahadah terus di jalan Allah, maka Allah akan tunjukkan jalannya yang terbaik. Mudah-mudahan inilah jalan yang sudah Allah siapkan. Setiap pagi dan malam hari kita ngaji dengan para guru kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan hidayah dan taufiknya. Baik, kita Ya tutup Rabb. dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma asyhadu an bihamdik. la ilaha illa anta Asyhadu an la ilaha illa anta, Astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu atubu ilaik. ilaik. Jangan lupakan pagi ini ada sharing sedekah, berbagi harta kita. Mari sama-sama kita manfaatkan. Mudah-mudahan itu juga jadi kebaikan untuk kita semua. Alhamdulillah, mohon maaf kalau ada hal kehilapan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Suami wajib warahmatullahi memperlakukan wabarakatuh. istrinya dengan baik dan hormat, sebagaimana yang dianjurkan dalam surat Al-Quran
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه